Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini, Uang Receh akan full bahas soal price action Bitcoin teman-teman. Mulai dari time frame 1 hari, 4 jam, 1 jam, 15 menit. Dan opportunity apa yang bisa kita manfaatkan dari bullishnya candle Bitcoin untuk 2 hari ini ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngebahas, jangan di skip video Uang Receh dan tonton sampai akhir teman-teman. Nah, sekali lagi buat yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke time frame 1 hari terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini bertepatan dengan tanggal 14 kemarin ya teman-teman, waktu CPI itu diumumkan. Dan secara hasil kalau menurut Uang Receh sendiri, meskipun masih jauh dari angka forecast, tapi CPI cukup bagus teman-teman kalau kita lihat dari previous bulan sebelumnya. Nah, dengan hasil seperti itulah yang berhasil menggrab harga Bitcoin teman-teman. Dari kisaran dia kemarin itu di harga 21.500 dan hari ini berhasil sampai ke harga sekitar 22.700 teman-teman. Nah, potensi apa yang kita bisa manfaatkan dari harian untuk candle Bitcoin teman-teman? Nah, di sini ada beberapa titik harga yang tentunya Uang Receh itu masih waspadai teman-teman. Nah, secara keseluruhan untuk time frame harian kita sudah cukup sangat bagus sekali teman-teman. Sekarang di posisi 22.700. Jujur, ini ekspektasi Uang Receh nggak sampai sekitaran angka 22.700. Artinya Uang Receh itu memperkirakan untuk kenaikan Bitcoin hanya di kisaran harga 22.300, yaitu tepat pada saat menyentuh resisten di tanggal, sebentar teman-teman, karena di area 22.300 sampai 22.700 itu adalah resisten di tanggal 13 September tahun 2022 teman-teman. Nah, tapi di luar ekspektasi, sekali lagi Bitcoin malah berhasil merangsek ke bagian atas untuk resisten tersebut teman-teman, di kisaran harga 22.900, hampir mendekati angka 23.000. Nah, titik-titik yang perlu diwaspadai pada saat ini, Bitcoin masih belum mampu secara clear teman-teman untuk hari ini menembus MA21 atau moving average yang selama penguatan di bulan Januari dia berhasil memaintain posisi Bitcoin dengan cukup bagus. Nah, di perkiraan level itu juga sebenarnya cukup banyak confluence of resistance selain MA21 adalah di angka 22.300 sampai 700 adalah merupakan resisten sebelumnya teman-teman. Jadi Bitcoin sekarang masih belum mampu untuk melalui angka tersebut. Nah, harapannya kalau Bitcoin berhasil tetap memaintain dan dia berhasil close dengan perfect di atas MA21, masih ada harapan Bitcoin untuk melanjutkan sesi rally-nya untuk esok hari. Nah, kisaran angka berapa? Mungkin bisa sampai 23.500 atau bahkan menembus di kisaran angka 24.000 teman-teman. Nah, sepertinya si bull ini setelah 2 hari kemarin naik, dia sudah mulai agak sedikit loyo teman-teman. Nah, ini untuk candlestick yang bagian atasnya kalian bisa lihat sendiri, ini tepat sekali konfirmasinya di kisaran harga 22.900. Kalian bisa lihat sendiri. Dan garis yang berwarna orange ini adalah MA21 yang saat ini pada saat video Uang Receh ini dibuat, Bitcoin kembali terreject di area sana teman-teman. Nah, buat kalian yang bermain long position, selamat yang kemarin sudah berhasil long mungkin di posisi 21.500. Tapi saran Uang Receh buat kalian yang baru mau entry di long position, risk and rewardnya semakin kecil teman-teman, karena harga Bitcoin itu sekarang sudah cukup naik. Dan buat kalian yang mencoba untuk mencari opportunity di short position,
Ini sebenarnya momen yang cukup bagus, tapi sekali lagi ini bukan ajakan untuk saran atau jual beli atau melakukan transaksi short position teman-teman. Melihat dari posisi Bitcoin sekarang ini sebenarnya adalah opportunity buat kita yang mau melakukan short position. Nah, target price-nya bisa balik lagi ke kisaran harga 21.500 atau bahkan di kisaran harga 20.300 teman-teman. Nah, kita lanjut ke untuk 4 hourly candle, apa yang akan terjadi di 4 hourly candle Bitcoin ini. Nah, teman-teman, untuk 4 hourly candle sendiri, ini RSI-nya, kalau kita bicara RSI ini sudah memasuki area yang bisa dibilang sebentar lagi akan oversold teman-teman. Artinya sudah cukup tinggi untuk RSI-nya. Mungkin setelah ini akan ada yang namanya pembalikan untuk RSI atau sedikit pelemahan untuk momentum Bitcoin teman-teman. Nah, di sini titik-titik yang sudah berhasil Bitcoin breakout adalah si MA200 untuk 4 hourly teman-teman. Di sini Bitcoin itu break dari MA200 di kisaran harga 22.300. Ini sebenarnya adalah target uang receh. Bitcoin menurut uang receh tidak mampu untuk break di kisaran area MA200-nya. Tapi ternyata analisis dari uang receh salah dan Bitcoin bahkan mampu melejit sampai 22.900 teman-teman. Nah, opportunity apa yang kita bisa tarik atau kita kalau tarik garis dari atas sebelah sini teman-teman, sebenarnya Bitcoin memang sudah murni break dari pola descending channelnya. Nah, breaknya di kisaran harga sekitar 22.500-an teman-teman. Dan sekarang Bitcoin menuju untuk meninggalkan area resistennya terdahulu di kisaran harga 22.900. Nah, jika nih teman-teman, kalau kita ngomongin Elliott Wave Theory ya teman-teman dari bulan Januari, ini ada sedikit yang uang receh cukup yakin nih teman-teman. Sebentar, kita buka dulu Elliott Wave Theory. Nah, jika kita tarik dari sini, ini kita anggap untuk wave satunya di sebelah sini teman-teman, wave 2-nya di sebelah sini. Nah, kita baru saja menyelesaikan untuk wave ketiganya. Bisa jadi seperti itu. Dan wave keempatnya adalah waktu CPI. Nah, kita bisa potensiali menuju wave kelima teman-teman. Ada probabilitas seperti itu untuk kalau kita lihat dari Elliott Wave teorinya. Dan kemungkinan besar Bitcoin kalau memang berhasil maintain di kisaran harga 23.000 atau reclaim lagi di harga 23.000, 24.500 itu bisa jadi tujuan Bitcoin sebelumnya teman-teman. Dan tentunya di area sekitar situ bakal muncul kewaspadaan baru kalau menurut uang receh. Kewaspadaan yang pertama, kalau Bitcoin naik dan cuman berhasil di reclaim sekitaran area 24.500, akan ada yang namanya double top mungkin teman-teman. Jadi untuk wave 3 menuju wave 4 dan ke wave 5-nya itu hanya terjadi sideways teman-teman. Dan ada probabilitas juga di 4 hourly candle ini yang cukup mengkhawatirkan juga kalau menurut uang receh. Jika untuk Elliott Wave Theory kita hitung di area sekitaran 24.500 ini adalah akhir dari wave 5-nya, berarti kita memasuki yang namanya ABC Corrective Pattern teman-teman. Nah, kita bisa cek di sekitaran sini, itu berarti sekitaran untuk wave 5 atau wave pertamanya ya teman-teman. Dan pas CPI kemarin itu adalah correction yang pertama. Kita sedang mencari yang namanya lower high teman-teman. Jadi kita naik tapi kita nggak seimpulsif yang kemarin. Dan sekarang kita posisi menuju di wave C. Nah, ini adalah posibilitas yang kedua teman-teman. Artinya jika Bitcoin itu bergerak dalam pattern yang seperti ini, ada kemungkinan untuk Bitcoin akan meneruskan sesi pelemahannya teman-teman. Karena kalau ini juga masuk akal, probabilitasnya juga cukup besar Bitcoin mengalami potensi seperti ini teman-teman. Kenapa bisa seperti ini? Nah, karena
kalau kita tarik ini adalah koreksi yang pertama, wave B-nya pasti akan lebih tinggi teman-teman. Dia mencari potensi yang lebih tinggi, tapi dia tidak akan setinggi titik sebelumnya teman-teman, yaitu di kisaran harga 23.300-an. Nah, jika Bitcoin di wave B-nya ini bisa melampaui di kisaran harga 22.300, berarti untuk ABC corrective pattern-nya masih bisa terjadi, tapi kemungkinan kecil teman-teman untuk melanjutkan koreksi ke bawah. Nah, jika Bitcoin pada hari ini tidak mampu untuk mempertahankan atau memaintain di kisaran harga 22.900 sampai 23.000, ada harapan Bitcoin setelah ini akan mengalami koreksi yang cukup dalam teman-teman. Untuk target price-nya masih tetap sama di kisaran harga paling bawah sekitaran harga 20.300 teman-teman. Dan untuk bawahnya bisa jadi flat ya teman-teman, atau dia paling hanya menyentuh di kisaran harga 21.000-an sampai 21.500. Nah, itu adalah potensi Bitcoin untuk 4 hourly candle. Karena kita melihat dari segi RSI juga sudah cukup tinggi, hampir memasuki masa oversold-nya. Jadi ada kemungkinan Bitcoin untuk sekarang ini akan menuju ke UFC-nya. Nah, itu untuk 4 hourly candle-nya teman-teman. Nah, kita lanjut ke time frame untuk 1 jamnya. Ini apa yang terjadi teman-teman di time frame 1 jam. Nah, untuk time frame 1 jam kita bisa lihat teman-teman, di sini Bitcoin malah sudah resmi reject ya teman-teman. Atau dari segi RSI dulu, untuk di time frame 1 jam ini Bitcoin kita bisa lihat dia memang benar-benar sudah memasuki masa dari oversold untuk RSI-nya. Dan sekarang mungkin ada momentum pelemahan. Nah, tinggal kira-kira ke arah mana untuk Bitcoin bakal melemah di time frame 1 jam teman-teman. Nah, kita cek terlebih dahulu. Mungkin Bitcoin itu akan melakukan koreksi di kisaran level sekitaran 22.300 sampai 22.500 teman-teman. Ini target price kalau Bitcoin di sini udah terreject. Kita lihat di bagian atasnya Bitcoin sudah resmi terreject ya teman-teman. Nah, Bitcoin terreject dari area sekitaran 22.900 dan sekarang di candlestick selanjutnya Bitcoin sudah mulai menunjukkan sesi pelemahannya teman-teman. Nah, area yang patut kita waspadai adalah di kisaran harga 22.300-an. Jika Bitcoin terdecline ke bawah dan tidak mampu bertahan di area 22.300, ada kemungkinan Bitcoin akan kembali melakukan sesi pelemahannya teman-teman. Di kisaran harga berapa? Tepat sekali kemungkinan Bitcoin akan masuk ke sesi di kisaran harga 21.800 sampai 21.500 teman-teman. Nah, itu adalah potensi yang ada di candlestick untuk 1 jamnya. Artinya memang kebanyakan probabilitas kita setelah Bitcoin menyentuh kisaran level 22.900, probabilitas yang paling bagus adalah melakukan short. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan buat teman-teman untuk melakukan short ya teman-teman. Lebih baik kalian lakukan riset terlebih dahulu apakah analisis dari uang receh ini cukup benar dan cukup clear atau masuk akal menurut kalian teman-teman. Nah, di sini kita coba cek untuk time frame yang lebih singkat lagi, yaitu di time frame 15 menit teman-teman. Buat kalian mungkin yang para pemain trading swinger atau kalian mencari keuntungan lewat posisi tiap candlestick 15 menit, ini cukup kalian perhatikan juga ya teman-teman. Nah, di sini lebih clear lagi kalau kita lihat di candle 15 menit Bitcoin memang benar-benar sudah menunjukkan pelemahan momentumnya, dan sekarang untuk yang titik-titik perlu diwaspadai tetap sama, ternyata masih di kisaran harga 22.300. Dan mungkin kalau di kisaran harga itu lolos, Bitcoin mungkin akan menunjukkan sesi pelemahan lagi teman-teman, yaitu di kisaran harga, kita cek terlebih dahulu. Nah, kurang lebih sama di kisaran harga 21.800 sampai 21.500. Nah, itulah beberapa alasan atau analisis dari uang receh. Memang probabilitas sekarang yang mungkin kita lakukan adalah untuk bermain short position ketimbang kalian melakukan long position di candlestick atau di time frame yang seperti ini teman-teman.
karena kita juga sama-sama tahu Bitcoin sudah cukup bullish lumayan kencang selama 2 hari ini. After CPI rilis, Bitcoin langsung sepertinya mendapatkan udara segar untuk memulai rally-nya ke atas lagi. Nah, itulah beberapa titik yang kalian perlu waspadai untuk sekarang. Nah, menurut uang receh sendiri, kalau kalian bermain short position, tetap maintain posisi take profit kalian dan posisi stop loss kalian, teman-teman. Sekali lagi, tidak ada yang tahu kemana pergerakan candle secara pasti, termasuk uang receh di sini. Nah, sedikit tambahan di time frame 15 menit, di sini sudah terjadi pelemahan momentum untuk RSI-nya. Kalian bisa lihat sendiri sudah ada pembalikan, teman-teman, untuk RSI-nya. Dia sudah memasuki masa oversold dan di sini sudah mulai terjadi penurunan. Nah, kurang konfirmasi higher low dan lower low lagi, teman-teman, untuk di RSI-nya sendiri. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan analisa uang receh atau yang uang receh bahas pada kesempatan kali ini, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar. Dan jika kalian punya pandangan yang berbeda uang receh, tidak pernah menutup kolom komentar untuk kalian, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video uang receh. See you on the next video.